Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Imran ayat 38 sampai dengan 41. Di dalam paragraf ini diberi judul oleh Profesor Dr. Bapak Suhaili, yaitu kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam, yang di dalamnya juga terdapat doa Nabi Zakaria agar dikaruniai anak yang saleh, dan juga tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, yaitu di Baitul Maqdis, ya, karena Nabi Zakaria itu adalah imam di Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usianya yang sangat tua. Ada yang mengatakan 77, bahkan ada yang mengatakan 90-an tahun, ya. Jadi usia yang sudah lanjut, belum diberikan seorang keturunan. Maka Nabi Zakaria terus berdoa pada Allah taala, Rabbi habli, ya Allah, wahai Tuhanku, berilah kepadaku min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Ini adalah doa Nabi Zakaria yang bisa kita baca, kita amalkan masing-masing dalam permohonan kita kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Walaupun kita sudah punya anak, tapi di sini adalah yang ditekankan adalah dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, anak yang soleh. Karena saat ini tidak sedikit anak-anak kita, kaum remaja, anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang karena zaman, ya, fitnah di akhir zaman, sehingga susah untuk menjadi anak yang soleh. Maka ini bisa kita baca, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanatathul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Maka para malaikat memanggilnya. Nanti ada penjelasan, ya, tentang malaikat di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada juga yang menafsirkan para malaikat yang lain. Fanatatul malaikah, maka telah memanggilnya para malaikat, wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, pada saat dia berdiri untuk melaksanakan sholat di mihrab. Apa panggilan dari malaikat ini? Annallaha yubashiruka bi Yahya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu, memberikan busyra, ya. Busyra itu adalah kabar gembira, informasi yang menyenangkan dari Allah kepada Nabi Zakaria ini lewat malaikat. Apa berita gembiranya? Adalah bi Yahya, dengan kelahiran seorang anak yang nantinya bernama Yahya. Di mana Yahya ini memiliki sifat musaddiqan bi kalimati minallah, membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, wa sayyida, dia juga sebagai pemimpin, sebagai panutan
sebagai leader, wa hasura, dan memiliki kemampuan untuk menahan dirinya dari hawa nafsu, wa nabiyyan minas sholihin, dan juga seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Inilah berita gembira yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Maka Nabi Zakaria berkata kepada Allah Ta'ala, bukan meragukan tapi sekedar untuk tasabbut, klarifikasi. Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan anak, wa qad balaghani al-kibaru, sementara usiaku sudah lanjut, sudah tua, wa imraati aqir, sementara istriku itu adalah perempuan yang mandul, yang tidak bisa hamil. Bagaimana mungkin ya Allah? Maka qala, jawaban dari Allah Ta'ala, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Seperti itulah Allah berkehendak sesuai dengan apa Allah melaksanakan, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka Nabi Zakaria bertanya lagi, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku suatu tanda. Apa isyaratnya ataupun tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah bahwa engkau tidak bisa bicara kepada manusia, tidak mampu berkomunikasi dengan verbal, dengan mulut, dengan lisan kepada sesama manusia selama 3 hari berturut-turut illa ramza, kecuali dengan isyarat. Tidak mampu bicara dengan mulutnya tapi hanya dengan isyarat. Wadhkur rabbaka katsira, dan ingatlah kepada Allah, sebutlah nama Allah dengan banyak, wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah untuk memuji kepada Allah baik pada waktu petang ataupun pada waktu pagi. Mulut tidak bisa bicara tetapi masih ada perintah untuk berzikir dalam hatinya, ya, bertasbih dalam hatinya, baik itu pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Jamaah sekalian, kita teruskan pembahasan pada mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Kata-kata hunalika itu adalah pada saat Nabi Zakaria menyaksikan hal tersebut dan menyadari bahwa zat yang kuasa mendatangkan sesuatu tidak pada masanya juga kuasa untuk memberikan anak kepada seorang yang telah lanjut usia. Waktu itu keluarga Zakaria terancam musnah karena tidak memiliki keturunan. Jadi Nabi Zakaria diberikan amanah untuk mengasuh Maryam pada saat bayi, pada saat kecil, ditaruh di mihrab di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, dan Nabi Zakaria menyaksikan sendiri mukjizat ataupun karomah, ya. Kalau Maryam adalah seorang waliullah atau seorang kekasih Allah, manusia maksudnya, ya, bukan nabi, maka disebut karomah, kemuliaan, keistimewaannya. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan makanan kepada Maryam pada waktu yang di para ulama mengatakan makanannya ini pada saat masa ataupun musim kemarau, yang ada adalah makanan musim dingin atau musim hujan, ya. Kalau pada saat musim hujan, musim dingin, yang ada adalah musim kemarau. Nah, itulah takdir Allah Ta'ala yang diberikan kepada Maryam. Jadi Zakaria semakin termotivasi untuk minta pada Allah sesuatu yang seolah-olah mustahil. Ketika usianya sudah lanjut, istrinya mandul, itu seolah-olah mustahil dia mendapatkan keturunan. Tapi ketika melihat fenomena yang didapatkan, dilihat sendiri dengan mata kepalanya kepada keponakannya Maryam ini, maka Zakaria semakin yakin ketika Allah berkehendak, maka Allah akan melakukan apapun yang Dia kehendaki.
Maka dia minta kepada Allah Ta'ala keturunan yang soleh. Dzurriyyatan thayyibah itu anak yang soleh yang diberkahi. Kata-kata adzurriyah berarti anak atau keturunan, baik satu maupun lebih. Namun di dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah satu, walaupun minta satu tapi disebut dzurriyyah. At-thayyib berarti anak yang memiliki perilaku baik, yang soleh. Kemudian arti daripada sami'ud du'a maksudnya zat yang menerima dan mengabulkan doa, sebagaimana ucapan kita dalam sholat sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Karena orang yang tidak memberikan jawaban, maka biasanya dianggap seolah-olah ia tidak mendengar. Padahal di sini adalah Allah Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan doa. Musaddiqan bi kalimatin minallah, maksudnya adalah membenarkan Nabi Isa alaihissalam bahwa ia adalah ruhullah yang diciptakan dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani yang disebut Ruhul Qudus itu ya. Jadi Isa itu adalah merupakan tiupan dari Allah Ta'ala, rohnya dari Allah Ta'ala. Ia diciptakan dengan kalimat Allah Ta'ala. Kalimat Allah Ta'ala di sini adalah kun fayakun ya. Kata-kata kun jadilah, fayakunu maka adalah Nabi Isa itu. Itulah kalimatullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya Nabi Isa walaupun tidak memiliki ayah tapi akhirnya lahir juga seorang anak yang nantinya menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, itu kenabian kerasulan Nabi Isa pertama-tama kali yang membenarkan adalah Nabi Yahya, yang mereka ini masih ya semacam sepupuan ya, masih saudara dekat. Ar-Rabi' bin Anas berkata bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam adalah orang yang pertama kali membenarkan dan beriman kepada Nabi Isa bin Maryam. Kemudian kata-kata sayyidah, as-sayyid adalah seorang pemimpin bagi kaumnya. Dan arti daripada hasura menurut Imam As-Suyuti dan yang lainnya maksudnya adalah orang yang menjaga nafsunya terhadap wanita. Dari kata al-hasru yang berarti al-man'u, yaitu seorang yang menahan nafsunya terhadap wanita padahal ia mampu untuk melakukannya karena ingin menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi nanti dalam kisahnya Nabi Yahya ini adalah seorang yang sangat solih mulai dari usia kecil, kanak-kanak, usia remaja sampai beliau nantinya itu wafatnya juga masih usia muda sebenarnya. Wafatnya itu usianya adalah sekitar 32 tahun ya. Belum sempat menikah. Jadi usianya wafat daripada Nabi Yahya sama dengan pada saat Nabi Isa ini diangkat ke langit. Usianya ya kurang lebih 32 tahun. Dan nanti pun ketika diturunkan ke bumi pada akhir zaman di Damaskus sana ya, untuk melawan si manusia yang sangat kafir yaitu Dajjal. Nah, itu nanti usia Nabi Isa juga sama, masih 32 tahun juga ya. Beliau sekarang ada di langit dan nanti di akhir zaman turun. Nah, jadi pada kisahnya Nabi Yahya ini di akhir itu disebutkan beliau adalah karena kesolehannya, kebijakannya dan merupakan pemuda yang sangat diidolakan oleh para wanita pada saat itu. Ada seorang wanita yang penari, dia cantik luar biasa. Dia penasaran dan tergoda, artinya dia hatinya tertambat pada Isa ya. Pada saat Nabi Isa di penjara karena tidak memenuhi perintah daripada sang raja saat itu, di penjara itulah datang wanita ini untuk menggoda Nabi Yahya dengan godaan yang luar biasa. Tetapi Nabi Yahya sama sekali tidak merespon godaan dari wanita ini sampai wanita ini sakit hati karena tidak mampu menaklukkan hatinya Yahya ini. Nah, maka ditinggalkanlah Nabi Yahya ini dan dia kembali ke raja
melakukan profesinya ya, dan pada akhirnya nanti di penghujung wanita ini memanfaatkan situasi kondisi pada saat raja mabuk-mabukan, dan wanita ini mendekat kepada sang raja ini untuk minta segala sesuatu yang raja menyanggupi. Mintalah segala sesuatu, apapun aku akan berikan. Nah, ternyata wanita ini karena dia sudah jengkel dengan Yahya, itu minta kepalanya Yahya gitu ya, supaya dibunuh dan kepalanya disajikan kepadanya. Awalnya raja keberatan, tapi karena dia sudah berjanji akan memenuhi segala permintaan wanita ini, maka si raja memerintahkan untuk membunuh Yahya dan memenggal kepalanya disajikan kepada wanita ini. Allahu a'lam. Ini memang khilafiyah ya, perbedaan pendapat di antara ulama tentang meninggalnya Yahya ini, tapi pendapat yang masyhur di kalangan ulama seperti itu, sebagaimana juga Nabi Zakaria. Jadi meninggalnya Nabi Yahya lebih dahulu daripada Nabi Yahya. Si anak lebih dulu dibunuh daripada ayahnya. Ayahnya juga sama dibunuh dengan kasus yang sama ya. Dampak daripada fatwa yang saat itu raja ingin menikahi keponakannya yang penari tadi yang kita ceritakan tadi ya, itu adalah masih mahram. Jadi ketika bertanya kepada Nabi Yahya yang saat itu beliau walaupun usianya muda, mampu menjadi mufti di negaranya dan menjadi rujukan masyarakat ya, ketika raja ada masalah seperti itu, bertanya bagaimana, minta kehalalan, tapi nggak boleh, tetap namanya mahram, tidak boleh dinikahi. Paman tidak boleh menikahi keponakannya. Maka saat itulah akhirnya Nabi Yahya tadi dipenjara ya, dan sampai akhirnya dibunuh tadi ya. Nah, itu kurang lebih ya, kesabaran Nabi Yahya dalam usianya yang relatif muda, mendakwahkan kepada kaumnya, kesabaran menghadapi segala macam pertentangan kaumnya, dan juga kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, sementara itu ada sebagian ulama berkata maksudnya adalah orang yang menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang dicela, atau maksudnya adalah orang yang dipelihara dari perbuatan dosa. Maksudnya ia tidak melakukan perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Qadhi Al-Iyad. Kemudian kata-kata wa nabiyyan minas sholihin adalah seorang nabi yang berasal dari keturunan orang-orang soleh. Diriwayatkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah memiliki niat untuk melakukannya. Jadi memang hatinya bersih luar biasa ya. Niat saja nggak punya, apalagi melakukan kesalahannya. Kemudian kata-kata anna bagaimana? Hulam adalah anak. Kemudian waqad balaghani al-kibar, maksudnya adalah usia saya telah mencapai usia lanjut. Nah, di sini menurut pendapat malah 120 ya. Jadi pendapat yang masyhur lebih muda dari 120 usia Nabi Zakarianya, tapi di sini menurut Syekh Wahbah Zuhaili malah beliau memilih pendapat 120 tahun. Intinya usia yang sangat lanjut, yang sangat tua. Wa mar'ati akhir, sedangkan istri saya mandul, tidak pernah memiliki anak hingga usia 98 tahun. Kadzalika, begitulah perkara yang ada. Allah Ta'ala menciptakan seorang anak dari kalian berdua. Allah yaf'alu ma yasha. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Allah. Semua yang menurut kita mustahil, maka itu adalah hal yang sangat mungkin ya. Allah adalah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu ya. Sedangkan arti daripada ayatan, tanda yang menunjukkan kalau istri saya telah hamil, maksudnya alamat yang bisa saya pergunakan untuk mengetahui bahwa atau tentang waktu kehamilan istri saya, sehingga saya bisa menyambut datangnya nikmat tersebut dengan mensyukurinya. Allah tukalliman nas, kamu tidak berbicara kepada manusia selain mengucapkan zikir kepada Allah, dan kata-kata romza adalah isyarat dengan tangan atau kepala atau yang lainnya. Ar-romzu atau isyarat dikategorikan sebagai ucapan. Karena isyarat ini memiliki fungsi yang sama dengan ucapan. Maksudnya bisa memberikan penjelasan seperti yang diberikan oleh sebuah perkataan. Nanti ada penjelasan dari sisi hukumnya ya. Sedangkan kata-kata bil asyiyi, waktu mulai tergelincirnya matahari hingga waktu malam. Wal ibkar, waktu mulai terbitnya fajar hingga duha. Oleh karena itu ayat bil asyiyi mencakup akhir dan permulaan waktu siang. Berikutnya adalah tentang tafsir dan penjelasannya. Tatkala Nabi Zakaria menyaksikan keadaan Maryam
pencurahan seluruh waktu dan tenaganya untuk beribadah, serta karunia yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya berupa rezeki yang berlimpah, makanan yang banyak kepada Maryam ya, karena ibunda dari Maryam yaitu Hannah binti Faqud ya, itu sudah bernadar kalau sudah nanti melahirkan maka bayinya itu akan diberikan atau ditaruh di Baitul Maqdis nantinya supaya tumbuh menjadi wanita yang solihah dan terus menerus beribadah. Nah, Maryam itulah seorang wanita yang walaupun jenis kelaminnya tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki full bisa beribadah, kalau wanita mungkin ada waktu menstruasinya atau waktu halangannya, tetapi ketika kesolihah atau kesolehan dari Maryam ini, maka itu juga pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi seperti Maryam, agar ia dikaruniai anak yang soleh seperti Maryam dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, seraya berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, tadi, ya Tuhanku, Engkau maha mendengar setiap ucapan, memperkenankan setiap doa yang baik, karena melihat keturunan yang soleh dan unggul membuat jiwa seseorang sangat mengharapkan seandainya dirinya memiliki keturunan seperti mereka ya. Allahu alam, apakah ini menjadi inspirasi ya dari tradisi masyarakat kita ya. Allahu alam, sekali lagi ini hanya pendapat pribadi, bisa jadi salah ya. Kalau dalam proses pernikahan waktunya lama ya, seorang suami dan istri sudah menikah lama belum punya keturunan ya, kadang-kadang ada nasihat atau saran supaya mengadopsi ya, memupuk anak dari mungkin keponakannya atau dari yang lainnya. Walaupun tidak boleh bin dan atau bintinya dinisbatkan kepada ayah atau ibu angkatnya, nggak boleh ya, tetap kepada orang tua aslinya. Nah, tapi dengan mupu anak, kata orang Jawa itu kan menjadi pancingan ya. Bisa jadi dengan mupu anak itu nanti memancing sehingga muncul anak yang sesungguhnya, istrinya bisa hamil dan bisa melahirkan. Allahu alam, apakah ini bisa kita ambil inspirasinya dari Nabi Zakaria ini yang mengasuh Maryam sejak kecil, maka dengan keikhlasannya, dengan doa-doanya, Allah Ta'ala mengabulkan permohonan Yahya memiliki anak kandung sendiri ya, dari istrinya sendiri ya. Kalau Maryam kan keponakannya. Nah, Allah alam apakah bisa seperti itu ataukah tidak ya. Lalu malaikat berbicara kepadanya secara langsung. Menurut mayoritas ulama tafsir, malaikat yang berbicara kepadanya adalah Jibril alaihissalam. Namun pendapat yang lebih kuat menurut Imam Al-Qurtubi adalah bahwa yang berbicara kepada Zakaria adalah para malaikat yang banyak. Kan tadi wanadatul malaika ya, telah memanggilnya para malaikat. Kalau satu kan malak ya, malak itu satu, malaikat jamak. Nah, jadi di sini bisa memiliki makna ganda. Apakah maknanya malaikat di sini maknanya satu, Jibril saja, ataukah di sini menurut Al-Qurtubi malaikat yang banyak? Maksudnya panggilan atau perkataan tersebut berasal dari para malaikat. Waktu itu Zakaria sedang berdiri memanjatkan doa kepada Allah dan menunaikan sholat di dalam mihrab tempat ibadahnya. Maka di dalam surah Maryam ayat 7 dikatakan Allah Ta'ala, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Allah Ta'ala berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya ya. Kalau secara bahasa Yahya kan artinya hidup ya. Jadi sebelum ini tidak ada satu nabi pun dan seorang pun yang memiliki nama ini. Jadi nama ini nama spesifik yang diberikan Allah Ta'ala kepada putra Nabi Zakaria nantinya ini yang akan lahir yang bernama Yahya ini. Yahya adalah nama Arab dan kalau orang Kristen menyebut dengan Yohanes. Yohanes Pembaptis lah begitu ya. Di dalam kitab Injil Matius disebutkan dengan nama Yohanes Al-Ma'madan. Karena ia adalah orang yang bertugas membaptis orang-orang pada masa itu. Jadi begini ya, pada saat itu Nabi Yahya ini sering memandikan orang-orang Bani Israel di Sungai Yordan. Tujuannya adalah sebagai bentuk ya, kalau kita mungkin semacam mandi besar ya,
Dari apa? Dari dosa-dosanya. Jadi mandi taubat lah seperti itu ya, untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya pada saat itu. Nah, sepertinya ini yang kemudian dipersepsikan oleh orang-orang Nasrani itu pembaptisan ya, padahal bukan itu maksudnya ya. Nabi Yahya adalah seorang nabiullah yang mengajarkan kalimat tauhid, yang mengajarkan kepada dakwah ilallah ya, beribadah kepada Allah. Nah, tetapi di sini menurut pandangan orang-orang Kristen, orang Nasrani adalah melakukan pembaptisan ya, versi mereka, sehingga disebut ya Yohanes Al-Ma'madan ini. Ya itu terserah versi mereka, pendapatnya seperti itu. Kita memiliki pendapat yang lainnya ya, bahwa yang real ada seperti yang saya sampaikan tadi. Yahya adalah orang pertama yang beriman dan membenarkan Nabi Isa alaihissalam, yang dikenal dengan sebutan kalimatullah. Nabi Isa dikenal dengan sebutan ini karena ia diciptakan Allah dengan kalimat kun, tidak dengan cara atau proses alamiah melalui perantara ayah dan ibu. Nabi Yahya alaihissalam juga seorang pemuka bagi kaumnya, orang yang dijaga dari dosa, orang yang menahan dirinya dari syahwat, dan seorang nabi yang diberi wahyu. Ini merupakan bentuk berita gembira kedua setelah berita gembira tentang kelahirannya. Bahkan berita gembira yang kedua ini jauh lebih besar, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan berita gembira yang pertama untuk ayahnya dan keluarga besarnya ya. Kalau semata-mata anak saja sudah bersyukur. Nah ini anak yang soleh, anak yang bijak, anak yang alim, anak yang penuh dengan banyak keahlian, dan nanti seorang nabi pada waktu menjadi dewasanya, ia adalah sosok seorang laki-laki yang soleh, berasal dari keturunan yang soleh juga, yaitu para nabi yang mulia. Ketika menerima berita gembira tersebut, Nabi Zakaria merasa takjub dan berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan seorang anak padahal saya sudah lanjut usia dan istri saya mandul? Maka Allah menjawab dengan perantara malaikat, begitulah kadzalika yaf'allahu ma yasha, seperti itulah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maksudnya adalah seperti penciptaan seorang anak yang tidak seperti biasanya yang dialami oleh dirinya bersama istrinya, itulah Allah Ta'ala berbuat apa yang dikehendakinya di alam ini. Kapan Allah menghendaki sesuatu, maka dia akan mewujudkannya, baik melalui sebab atau perantara yang biasa berlaku maupun tidak. Dan diantaranya adalah menciptakan anak dari seorang ibu yang mandul, yaitu lahirnya Nabi Yahya ini, bahkan lahirnya Isa juga demikian ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil menurut Allah Ta'ala. Lalu Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar ia diberikan sebuah pertanda yang menunjukkan kalau istrinya sudah hamil, karena dirinya ingin segera merasakan kebahagiaan tersebut dan dirinya ingin mensyukuri nikmat itu. Lalu Allah menjadikan pertanda tersebut dalam bentuk dirinya tidak mampu berbicara kepada orang-orang, kecuali hanya dengan isyarat, dengan tangan atau kepala atau yang lainnya selama 3 hari berturut-turut. Allah juga menyuruhnya untuk memperbanyak zikir, membaca takbir dan tasbih dikala ia sedang melalui kondisi tersebut, terutama pada waktu pagi dan sore hari. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum dari dua ayat ini, dari beberapa ayat ini maksudnya. Ayat ini mengandung penjelasan tentang disyariatkannya meminta anak, karena hal ini sudah menjadi sunnah para rasul dan para siddiqin, yaitu orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Juga surat Al-Furqan ayat 74, di antara ciri-ciri hamba Allah yang Ar-Rahman, yaitu alladzina yaquluna, orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Jadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang kalau kita melihatnya itu tenang, nyaman ya, dengan kesolehannya, dengan ilmunya, dengan berbaktinya, ketaatannya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah perintah-perintah dari Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon minta
dengan keberadaan anak ini ya. Allah berfirman juga tentang Nabi Ibrahim yang berkata, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Asy-Syu'ara ayat 84 ya. Juga ada dalam beberapa hadis nabawi, misalnya yaitu hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu rajulin mata wa taraka dzurriyyatan thayyibah ajrallahu lahu mithla ajri amalihim walam yanqus min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang ada seorang laki-laki yang wafat, meninggal dunia, kemudian dia taraka dzurriyyatan thayyibah, meninggalkan keturunan yang soleh, anak yang baik, ajrallahu lahu mithla ajri amali, maka Allah Ta'ala memberinya pahala seperti pahala amal keturunannya tersebut, walam yanqus min ujurihim syai'ah, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Karena si ayah mengajarkan anaknya ngaji ya, misalnya mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan surah Al-Fatihah sampai anaknya paham dan bisa mengatakan membaca Al-Quran seperti ayahnya, maka setiap kali huruf-huruf yang diucapkan oleh si anak ini pahalanya mengalir kepada ayahnya, mengalir kepada ibunya. Nah seperti itu Pak. Jadi kita kalau punya anak, punya cucu ya misalnya, jangan buru-buru langsung dikirim ke TPA, TPQ ya. Pertama-tama yang mengajari itu harus orang tuanya lebih dulu, supaya kita punya investasi kebaikan untuk anak cucu kita. Kalau langsung dikirim, mohon maaf ya, karena ada kisah beberapa kawan ya, misalnya yang mengasuh pengajian di masjid-masjid tertentu yang kebanyakan para profesor, doktor juga, tetapi walaupun usianya lanjut, banyak Pak yang belum bisa ngaji ya, Masya Allah ya. Ini tidak ada kata terlambat ya. Jadi diajari ngaji, alhamdulillah sudah bisa lancar dan sudah mulai menghafal surat-surat pendek. Setiap kali selesai 15 surat pendek, tasyakuran Mbak. Seperti di wisuda gitu ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Tasyakuran bergantian, 15 surat dihafal, tasyakuran terus bergantian. Jadi nggak henti-hentinya, karena mereka orang-orang mampu, tasyakurannya juga geden-gedenan ya. Nah, nggak apa-apa, itu tradisi yang baik ya. Nah, maksudnya adalah ini generasi barangkali generasi yang sudah tua, yang barangkali dulu syiar keagamaan barangkali tidak semarak sekarang ya. Nah, sekarang ini kita keagamaannya sudah bisa kita pelajari Islam di mana-mana, sudah mudah sekali kita akses ilmu-ilmu keislaman. Maka mari kita sebagai orang tua memberikan contoh yang lebih baik kepada anak-anak kita dengan mengajari kepada mereka terutama baca Al-Quran ya. Dan juga kita ajari sholat yang benar. Setiap kali sholat anak-anak kita pahalanya mengalir kepada kita ini. Jadi setiap kali melakukan kebaikan walaupun kita sudah meninggal, itu akan mengalir pahalanya ya, tanpa mengurangi pahala anak-anak kita yang melakukan kebaikan. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan an-nikahu min sunnati, nikah termasuk sunnahku, termasuk kebiasaanku, kata Rasulullah ya. Sunnah adalah berarti kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak melaksanakan kebiasaanku, melaksanakan tradisiku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau tidak suka dengan sunnah Rasul, maka berarti bukan termasuk golongan umat Islam. Wa tazawwaju, dan menikahlah kalian semuanya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku akan membanggakan dengan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Semakin banyak keturunan seseorang, semakin memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad, umat Islam, dan semakin membanggakan kepada Rasulullah SAW, membuat atau memberi kontribusi kepada kebanggaan beliau. Kebanggaan bukan untuk sombong-sombong, bukan ya, tapi untuk menambah kesyukuran Nabi Muhammad SAW. Wa man kana dza taulin falyankih, maka barang siapa yang memiliki harta, memiliki kelonggaran, memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Wa man lam yajid fa alaihi bisawm, kalau dia tidak mampu menikah karena kefakirannya atau karena penyakit atau karena halangan yang lainnya,
maka hendaklah dia berpuasa. Fa inna shauma lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi benteng penjaga dirinya dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Kemudian ada lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang memiliki rasa kasih sayang tinggi dan yang bisa melahirkan banyak anak. Artinya yang dia punya kesuburan ya. Al-wadud adalah dia suka dengan anak-anak, cinta kasihnya tinggi kepada anak-anak. Nah, biasanya ibu-ibu ya, para ustadzah, guru-guru TK, PAUD itulah memiliki kesabaran luar biasa ya untuk mengasuh anak-anak. Juga al-walud, yaitu wanita-wanita yang berpotensi melahirkan anak banyak. Biasanya dari mana? Dari keluarganya. Bagaimana kondisi ibunya, kondisi bibinya, keluarga besarnya. Kalau dia keluarga besar yang punya anak banyak, ya ini potensi ya. Haidnya, menstruasinya lancar, tidak ada halangan, tidak tersendat-sendat. Walaupun juga ada yang tersendat-sendat, nggak ada masalah. Yang penting dia adalah yang solihah ya. Banyak kasus wanita yang haidnya nggak lancar, tapi juga anaknya banyak, juga nggak masalah ya. Jadi ini kuasa Allah Taala. Tapi kriteria pada umumnya di sini adalah al-wadud al-walud. Kita memilih wanita yang penyayang dan subur, berpotensi melahirkan keturunan banyak. Alasannya apa? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku akan membanggakan jumlah banyak pada hari kiamat nanti. Nah, jemaah sekalian, banyak ditemukan hadis lain yang membahas seputar tema ini, yang menganjurkan untuk memiliki keturunan. Karena nilai positif yang diharapkan oleh seseorang dari keturunan yang dimilikinya, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia nanti ya. Artinya anak ini merupakan anugerah yang besar, ini nikmat yang besar. Ada mungkin kita punya kawan, punya saudara, punya keluarga ya, yang secara materi banyak, hartanya banyak, uangnya banyak, penghasilannya banyak, tapi menikah sudah puluhan tahun belum punya keturunan. Kalau kira-kira kita disuruh memilih yang mana, yang punya pendapatkan pas-pasan tapi keturunannya banyak, atau tidak memiliki keturunan tapi pendapatannya berlebihan. Kita pilih yang ideal ya, maksudnya yang dua-duanya banyak ya, yang uangnya banyak, anaknya banyak. Kan filosofinya banyak anak, banyak rezeki. Setiap anak memiliki rezeki masing-masing ya. Nah, jadi masing-masing anak itu adalah merupakan anugerah. Keturunan itu adalah nikmat yang besar. Ya kadang-kadang kita lupa bersyukur ya, sehingga melalaikan ya. Anak-anak tidak ngaji, tidak kita tegur, tidak sholat jamaah, gak kita ajak, tidak bangun sholat malam kita biarkan ya, bahkan subuhnya telat. Itu berarti kita kurang bersyukur terhadap keberadaan anak-anak kita. Kita yang menjadi pemimpin, ku anfusakum wa ahlikum nara, lupa ya dengan diri kita sendiri ya. Kita kan mau masuk surga bukan hanya untuk kita sendiri ya, bukan hanya istri kita masuk berdua saja, kita dari keluarga masuk surga. Kita ajak anak-anak kita supaya sama solehnya seperti kita ya. Walaupun memang perlu ada seninya ya. Ada anak yang dinasihati itu senang, ada yang dinasihati tersinggung. Jadi kita yang lebih paham dengan keberadaan anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa sendiri, maka bisa kita tanya kepada psikolog atau psikiater ya, kalau anak-anak ini ada masalah. Jadi kadang-kadang kekurangan dari orang tua itu nggak disadari dan dampaknya ke anak. Saya ada ya kawan ya, seorang dia pengajar di mana-mana juga, tetapi sifat dominannya luar biasa dan dia tidak menyadarinya. Suaminya walaupun profesinya sebagai kepala sekolah dan lebih tinggi dari sisi keilmuan, itu nggak berkutik ya di depan istrinya ya. Karena sangat dominan, itu berdampak kepada anaknya. Dan kita nggak tahu, kita baru tahu ketika dikorek-korek ya. Jadi dampaknya kepada anak, si anak ini Pak, mohon maaf ya, anak perempuan santriwati saya, itu suka menyakiti dirinya sendiri dengan jarum pentul itu Pak ya. Jadi jarum dipentul, ditusuk-tusukkan ke lengannya ini, kemudian gini berdarah, itu dia ketawa-ketawa, menikmati seperti itu ya. Masya Allah, ini kan kasihan ya. Jadi yang kita melihat itu risih dan ya kasihan gitu ya, tapi dia menikmati sakit yang didapatkannya karena itu tadi, mendapatkan perlakuan
dari orang tua yang si ibunya ini nggak menyadari kekurangannya, dan dia di mana-mana buat masalah gitu ya. Ini saya bukan ghibah ya, karena ghibah itu disebutkan namanya. Ini kita ambil pelajaran. Kadang-kadang sifat-sifat buruk orang tua itu nggak disadari oleh orang tuanya, maka di sini perlu koreksi ya dari kita semuanya. Saling menasihati, terutama suaminya. Kalau nggak mampu, maka ustadzahnya, siapa yang dipercaya oleh istri kita itulah suruh menasihati ya. Sampai sekarang kita belum berhasil menasihati si ibu ini ya. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya bisa selesai masalah ini ya. Imam Muslim menceritakan dalam sebuah hadis yang populer, idza matal insan, ketika seseorang meninggal, inqata'a anhu amaluhu, maka amalnya terputus, illa min salasatin, kecuali 3. Apa 3 itu? Illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang jariyah. Jariyah itu artinya selalu berjalan ya, mengalir pahalanya. Kita menginfakkan properti berupa tanah, berupa bangunan, selama digunakan untuk amal soleh, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, kita menjadi guru, jadi dosen, jadi guru ngaji, jadi mentor, jadi motivator, profesi yang menyebarkan ilmu, selama ilmunya dimanfaatkan oleh orang yang mendengarkannya, muridnya, oleh para santri-santriwatinya, selama itu pula pahalanya mengalir kepada gurunya ini sampai nanti di alam barzakh. Yang ketiga, awalitin sholihatu ulahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuknya. Nah, seandainya anak atau keturunan nggak dipunyai oleh suami istri, bagaimana? Jadi dia tadi sudah menikah sekian lama tapi tidak ada keturunan. Nah, ini para ulama membuat ya sebuah ijtihad lah ya, dikiaskan ya. Bukan hanya semata-mata anak-anak biologis, tapi juga bisa anak-anak ideologis. Nah, biologis itu keturunan kita sendiri secara langsung ya. Kalau anak ideologis adalah santri-santriwati kita, anak didik kita, siswa-siswi kita, selama mereka pada saat kita wafat nanti terus mendoakan kita, insya Allah pahalanya juga sama ya, mengalir kepada kita insya Allah. Nah, itulah. Seandainya dalam masalah ini hanya ada hadis ini, maka sudah cukup ya, mewakili daripada dalil yang lainnya. Betapa ini adalah merupakan investasi yang sangat berharga ya. Usia kita ini sangat terbatas, maka mari kita memilih suatu amal-amal yang produktif, yang berkelanjutan pahalanya. Di antaranya ya 3 ini. Ayat ini juga mengandung dalil bahwa yang wajib bagi setiap orang adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memohon agar anak dan istrinya diberi petunjuk, taufik, dijadikan orang yang soleh dan menjaga diri dari hal-hal yang hina, mendidik mereka dengan baik dan benar, sehingga istri dan anaknya bisa menjadi pendukung dan pembantu dirinya di dalam melaksanakan tugas agama dan dunia, sehingga ia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Coba kita perhatikan perkataan Zakaria di dalam ayat yang lainnya, di antaranya surat Maryam ayat yang ke-6. Dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Kemudian Ali Imran 38 tadi yang sudah kita baca, wahai Tuhanku, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ada doa Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, berkailah untuknya apa yang Kau berikan kepadanya. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat dari Ansor ya, suku Ansor di Madinah, dan pernah berkhidmat membantu Rasulullah menjadi pelayan Rasul, tidak main-main, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi sampai 10 tahun. Anas bin Malik ini ngawulo ya, memberikan pelayanan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tahu betul tentang karakter akhlak Rasulullah. Maka Nabi memberi doa ini, doa yang mustajab. Akhirnya Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang meninggalnya itu akhir usianya itu sampai 99 tahun. Meninggalnya di Basrah. Dalam kondisi anak cucunya banyak, terus kekayaannya banyak, kebunnya banyak, sawah ladangnya banyak, kekayaannya banyak. Jadi itulah mustajabnya doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik ini.
Nah, jemaah sekalian, di antara tugas malaikat adalah menyampaikan berita gembira, seperti menyampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria bahwa dirinya akan dikaruniai seorang anak soleh yang bernama Yahya. Para nabi dijaga dari dosa dan kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Para nabi juga terkadang ada yang dijaga dari bentuk-bentuk syahwat yang bersifat mubah, yang diperbolehkan. Seperti yang terjadi pada Nabi Yahya, ia adalah orang yang menjaga dirinya dari syahwat dan mungkin ini adalah syariatnya ya. Jadi pada saat masih kecil juga sama, ketika dia diajak bermain-main oleh kawan-kawannya masih kecil nggak mau. Nabi Yahya ini membaca buku terutama kitab Taurat, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya bacalah, ambillah kitab Taurat dengan serius. Nah, jadi dia menghafal dan menguasai kitab Taurat itu. Dia adalah orang yang menjaga dirinya dari syahwat. Adapun syariat kita umat Islam adalah bukan hanya menjaga sebatas sabar saja, tapi kita dianjurkan menikah ya. Kemudian Nabi Yahya adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Isa. Nabi Yahya lebih tua, ada pendapat mengatakan 3 tahun, ada mengatakan 6 bulan. Saya memilih yang kedua ini karena pada saat Nabi Yahya dikandung oleh ibunya Maryam, jadi usia kehamilan Nabi Yahya di perut ibunya itu 6 bulan. Kemudian Maryam itu hamil Isa ya. Nah, jadi selisihnya usia 6 bulan. Keheranan Nabi Zakaria merupakan sebuah respon yang didasarkan atas sebuah kebiasaan karena melihat kenyataan dirinya yang sudah lanjut usia dan istrinya yang mandul yang biasanya seperti yang dialami dirinya dan istrinya menurut kebiasaan sudah tidak bisa memiliki anak. Jadi keheranannya tersebut bukan dikarenakan hal itu di luar kekuasaan Allah. Lalu Nabi Zakaria memohon agar nikmat yang akan diterimanya tersebut disempurnakan dengan memberinya sebuah ayat tanda-tanda yang menunjukkan akan bertambahnya nikmat dan karomah tersebut. Ayat ini juga mengandung dalil, ini dari sisi tinjauan fikihnya ya, bahwa isyarat dianggap memiliki fungsi dan kedudukan yang sama seperti perkataan. Hal ini ditemukan dalam beberapa referensi hadis. Misalnya ada seorang ya wanita yang berkulit hitam, ketika ditanya di manakah Allah Ta'ala, maka wanita ini memberikan isyarat ke arah langit dengan menggunakan kepalanya. Jadi mendongakkan kepalanya begini saja ya. Nah, maka disimpulkan bahwa wanita ini adalah seorang muslimah. Maka Nabi menyuruh bebaskanlah, karena ia adalah seorang wanita muslimah ya, mukminah. Jadi dari hadis ini juga diberikan sebuah kesimpulan bahwa Allahu fis sama, Allah itu di langit. Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa, itu Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Dikuatkan ini oleh hadis wanita ini ya, yang mengimani Allah berada di atas, yaitu di langit sana. Jadi Islam yang merupakan inti agama yang menjaga dan menghormati nyawa serta harta yang menyatakan bolehnya menggunakan bentuk bahasa isyarat di dalam menyatakan keislaman dan keimanan yang bisa membawa kepada surga dan menyelamatkan dari api neraka. Dalam hadis di atas Rasulullah menyatakan keimanan wanita tersebut yang hanya menggunakan bahasa isyarat dan hukum atau kedudukannya sama dengan orang yang menyatakan hal tersebut dengan menggunakan bahasa lisannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Sementara Imam Malik berkata, seseorang yang bisu jika ia memberi isyarat bahwa ia, misalnya dia seorang suami bisu ya, dia mau menceraikan istrinya, maka talak tersebut sah dan jatuh talak maksudnya ya, kalau dia berisyarat, misalnya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Imam Syafi'i berkata bahwa jika ada seorang laki-laki yang menderita sakit yang mengakibatkan lisannya tidak bisa berfungsi secara normal, maka ia dihukumi seperti orang bisu di dalam masalah rujuk dan talak, artinya dengan bahasa isyarat. Abu Hanifah berkata hal itu boleh jika memang isyarat yang diberikannya jelas dan maksudnya bisa diketahui. Tetapi jika masih diragukan, maka isyaratnya tidak diterima. Hal ini bukan termasuk qiyas, tetapi al-istihsan, jadi menganggap sesuatu itu baik. Nabi Zakaria tidak bisa berbicara karena ada semacam gangguan yang menimpa dirinya, yang menyebabkan dirinya tidak bisa bicara. Gangguan tersebut berupa ketidakmampuan berbicara padahal kondisinya normal dan sehat. Namun hal ini tidak berlaku dalam aktivitas zikir kepada Allah. Allah tetap memerintahkan pada dirinya untuk berzikir dalam hati meskipun lisannya terdapat gangguan. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan,
Seandainya seorang diberi keringanan untuk meninggalkan zikir, maka Zakaria tentunya diberi keringanan ini ya, tapi tidak berlaku ya. Zikir itu kewajiban setiap waktu, setiap saat, bahkan di medan pertempuran kita disuruh untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang beriman, kalau kalian bertemu pasukan di medan perang, maka harus memiliki teguh hati. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah pada Allah supaya kalian mendapatkan keuntungan. Begitu pula dengan salat ya. Bahwasanya tidak boleh ditinggalkan salat ini. Karena ayat wasabbih, bertasbihlah ini kita kerjakan baik itu pada waktu pagi dan petang, kata Allah pada Zakaria tersebut. Jadi sholat ini juga merupakan subhah, yang merupakan kewajiban mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian tafsir dari ayat-ayat ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, meningkatkan iman kita semuanya kepada para nabiullah dan juga iman kepada Al-Qur'anul Karim. Kita mengimani Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.